Shalom, salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Senang berjumpa untuk membagikan kebenaran firman Tuhan yang pada kesempatan ini mengangkat tema berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Bacaan Alkitab Markus 14 ayat 32 sampai 42. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar atau melihat berbagai peringatan. Di jalan raya misalnya, ada rambu-rambu yang mengingatkan pengemudi untuk berhati-hati. Atau di dunia teknologi, kita sering diingatkan untuk menjaga kata sandi agar tidak diretas. Di bidang kesehatan, para dokter menasehati kita untuk menjaga pola makan agar tidak terserang penyakit. Semua peringatan itu memiliki satu tujuan, yakni melindungi kita dari bahaya yang bisa saja terjadi. Namun seringkali manusia mengabaikan peringatan. Ketika peringatan tidak diperhatikan, akibatnya bisa sangat serius. Demikian pula dalam kehidupan rohani kita. Tuhan memberikan peringatan kepada umat-Nya agar mereka tidak jatuh ke dalam dosa dan pencobaan. Dalam bagian firman Tuhan yang kita renungkan saat ini, yakni di Markus 14 ayat 32 sampai 42. Kita melihat sebuah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan Tuhan Yesus. Peristiwa itu terjadi di Taman Getsemani, beberapa saat sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan. Di tempat ini, saudara, Yesus mengalami pergumulan yang sangat berat. Dan kepada murid-muridnya, ia memberi peringatan yang sangat penting. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Pesan ini, saudara, tidak hanya berlaku bagi para murid pada waktu itu, tetapi juga sangat relevan bagi kehidupan kita orang percaya pada masa sekarang ini. Hal pertama yang harus kita pahami adalah bahwa pergumulan Yesus menunjukkan realitas pencobaan. Di ayat 32 sampai 34 diceritakan bahwa Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes masuk lebih jauh ke dalam taman untuk berdoa. Di sana Yesus berkata bahwa hatinya sangat sedih, bahkan seperti mau mati rasanya. Hal ini menunjukkan bahwa pencobaan dan pergumulan adalah bagian nyata dari kehidupan manusia. Bahkan Yesus sendiri yang adalah anak Allah menghadapi tekanan dan penderitaan yang sangat berat menjelang salib. Di tengah pergumulan itu, saudara, Yesus tidak melarikan diri. Sebaliknya, ia datang kepada Bapa dalam doa yang sungguh-sungguh. Ia kemudian tersungkur ke tanah dan berdoa, memohon agar jika mungkin cawan penderitaan itu berlalu daripadanya. Namun, Yesus tetap berkata, "Bukan apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Di sini, saudara, kita belajar bahwa doa adalah tempat di mana manusia menyerahkan kehendaknya kepada kehendak Allah. Saudara, seringkali ketika menghadapi pencobaan, manusia mencoba mengatasinya dengan kekuatannya sendiri. Namun, firman Tuhan menunjukkan bahwa kemenangan rohani tidak diperoleh dari kekuatan manusia, melainkan dari hubungan yang intim dengan Tuhan melalui doa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua,
tentang kelemahan murid-murid itu menggambarkan kelemahan kita sebagai manusia. Di sementara Yesus berdoa dengan penuh pergumulan, para murid justru tertidur. 3 kali Yesus kembali dan mendapati mereka sedang tidur. Yesus berkata kepada Petrus, "Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Peristiwa ini, saudara, menggambarkan kelemahan manusia. Para murid sebenarnya mengasihi Yesus, tetapi mereka tidak menyadari betapa seriusnya situasi yang sedang terjadi. Tubuh mereka lelah dan mereka kehilangan kewaspadaan rohani. Yesus kemudian memberikan peringatan yang sangat penting. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Artinya, manusia mungkin memiliki niat yang baik secara rohani, tetapi tanpa disiplin rohani, ia tetap bisa jatuh. Banyak orang percaya memiliki keinginan untuk hidup benar, tetapi ketika menghadapi godaan, mereka tidak memiliki kekuatan untuk menolaknya. Ini menunjukkan bahwa keinginan saja tidak cukup. Diperlukan kewaspadaan dan doa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga adalah pentingnya berjaga-jaga. Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk berjaga-jaga. Berjaga-jaga berarti memiliki kesadaran rohani terhadap bahaya yang mengancam iman kita. Dalam kehidupan modern ini, pencobaan seringkali hadir dalam berbagai bentuk. Ada pencobaan untuk hidup tidak jujur, pencobaan untuk mengejar kesenangan dunia tanpa memperhatikan kehendak Tuhan, atau pencobaan untuk meninggalkan kehidupan rohani. Banyak orang jatuh ke dalam dosa bukan karena mereka tidak tahu bahwa itu salah, tetapi karena mereka tidak berjaga-jaga. Ilustrasinya seperti ini, saudara. Seorang penjaga malam memiliki tugas sederhana. Tetap terjaga. Jika ia tertidur, maka seluruh bangunan yang ia jaga dapat berada dalam bahaya. Pencuri dapat masuk tanpa diketahui. Dan kerugian besar bisa terjadi. Demikian juga dalam kehidupan rohani kita, saudara. Jika seseorang tidak berjaga-jaga, pencobaan dapat masuk dengan mudah ke dalam hidup kita. Sedikit demi sedikit, iman bisa melemah tanpa kita sadari. Karena itu, Yesus menekankan pentingnya kewaspadaan rohani. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, yang keempat adalah kekuatan doa dalam menghadapi pencobaan. Selain berjaga-jaga, Yesus juga menekankan pentingnya doa. Doa bukan sekadar kebiasaan religius, saudara, melainkan sarana di mana manusia menerima kekuatan dari Allah. Yesus sendiri memberikan teladan. Dalam pergumulan yang sangat berat, ia tidak mencari pelarian, tetapi berdoa dengan tekun kepada Bapa. Doa mengubah perspektif kita. Ketika seseorang berdoa, ia diingatkan bahwa Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Doa juga memberikan kekuatan rohani untuk menghadapi godaan. Sebagai contoh seperti berikut. Seorang tentara yang akan pergi berperang tidak akan berangkat tanpa persiapan. Ia harus melatih dirinya, memeriksa perlengkapannya, dan memastikan bahwa ia siap menghadapi musuh. Demikian juga dengan kehidupan rohani. Pencobaan adalah bagian dari pertempuran rohani.
Tanpa doa, orang percaya seperti tentara yang pergi berperang tanpa perlengkapan. Doa memperkuat iman, menenangkan hati, dan memberikan hikmat untuk membuat keputusan yang benar. Lalu yang terakhir, yang kelima adalah waktu tidak selalu menunggu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa saatnya telah tiba dan Anak Manusia akan diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Hal ini mengingatkan kita saudara bahwa kesempatan untuk berjaga-jaga tidak berlangsung selamanya. Ada saat di mana ujian datang secara tiba-tiba. Murid-murid yang tertidur tidak siap menghadapi peristiwa yang segera terjadi, yaitu penangkapan Yesus. Ketidaksiapan rohani membuat mereka bingung dan takut. Saudara, dalam kehidupan kita, pencobaan juga sering datang tanpa peringatan. Oleh karena itu, kehidupan berjaga-jaga dan berdoa harus menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Bukan hanya dilakukan ketika masalah sudah datang, tetapi kita mengatasinya karena doa. Firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini memberikan pelajaran yang sangat penting bagi kita. Pertama, pencobaan adalah realitas yang tidak dapat dihindari dalam hidup manusia. Kedua, manusia memiliki kelemahan sehingga mudah jatuh ketika tidak waspada. Dan yang ketiga, Yesus mengajarkan dua kunci penting untuk menghadapi pencobaan, yaitu berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga berarti memiliki kesadaran rohani dan tidak lengah terhadap keadaan. Berdoa berarti bergantung kepada Tuhan dan mencari kekuatan daripadanya. Jika kita hidup dengan kewaspadaan rohani dan kehidupan doa yang sungguh-sungguh, Tuhan akan menolong kita untuk tetap setia di tengah berbagai pencobaan. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk selalu menjaga kehidupan rohani kita. Jangan sampai kita tertidur secara rohani ketika Tuhan memanggil kita untuk berjaga. Marilah kita belajar dari teladan Yesus. Berjaga-jaga dan berdoa supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.